dilihat dari kisah ini ya, memang Resi Gotama. Iya. Semarah-marahnya orang tua, Iya. seemosi-emosinya orang tua. Iya. Itu jangan sampai mengeluarkan apa ya? Kutukan. Sabdo Pandita Ratu. Iya, Sabdo Pandita Ratu. Terutama seorang ibu ya. Iya. Kadang saking jengkelnya anak, kawan dan nek bocah celintisan koyok maling. Nah, ini terutama ucapan seperti itu ya. Iya. Nanti orang Jawa bilang ngoyen disakseni. Nah, spoto. Nah, ini harus kita ambil apa hikmahnya. Seperti Resi Gotama itu ya marah tapi gimana mau orang marah itu lali sembarangan spontanitas. Nah, tapi hal seperti itu apa bisa Pak Pur, istilahnya sudah di shotke ya, sudah dibilang gitu, bisa diambil lagi katanya kan bisa apa ya? Gimana cara Anda itu? Sebagian kalau orang Jawa nampaknya mempunyai tulak sepoto. Tulak itu atau mengembalikan ke arah. Iya, tulak sepoto itu. Iya. Di antaranya upaya untuk itu misalnya itu Murwokolo salah satu bentuk. Lalu ada kalau orang Jawa mengatakan selamatan ya, untuk mencegah hal-hal yang seperti itu gitu. Ada lagi hal yang saya sendiri juga ngalami itu ya. Saya enggak sampai sekarang saya masih tidak mengerti hal-hal yang di luar nalar. Misalnya seseorang bayi atau anak yang belum ada 1 tahun itu mulutnya gomen. Itu kalau menyusu pada ibunya itu sakit karena di dalamnya seperti ada luka. Orang-orang tua mengatakan pada saya, anakmu jalono tombo ning kadibling, kadiguing sapa to? Kadiguing itu ternyata gembalanya tetangga yang namanya Pak Maridi. Itu gembala. Nah, pengen njaluk wayahe Dek Yangon waktu menggembalakan. Saya cegat pada waktu dia pulang dari mengembalakan kerbau. Jadi sesudah kerbau itu dimandikan di sungai lalu pulang. Saya cegat itu. Lek tadi tolong tambah nono anakku lek. Nyapong. Lalu dilihat anu to gomtek. Dia masukkan jempolannya itu pada cetaknya. Lalu entah apa yang diucapkan saya nggak ngerti ya. Itu kemudian ditempelkan pada pipi kedua anak saya. Dalam waktu 1 jam kalau nggak salah, nggak sampai mungkin ya. Rek Kadi itu sudah berlalu. Anak saya itu loh, itu seperti mau menyusu ibunya. Bahkan nyusunya seperti kelaparan itu. Mari. Saya heran sampai sekarang. Ini yang bodoh itu saya atau memang kejadian alam seperti ini orang Jawa itu mempunyai kemampuan titen seperti ini. Jadi kalau misalnya ada shot atau kutukan yang menurut orang Jawa itu bisa diiradati. Ya. Nah, itu bisa diiradati. Itu menurut orang Jawa. Lalu Murwokolo yang lainnya juga banyak. Jadi misalnya nggulingke dandang pada waktu memasak. Gulingke dandang itu akhirnya harus Murwokolo. Kalau tidak bisa wayangan, itu yang bersangkutan itu harus mengelilingi rumah, halaman rumahnya dengan naik sapu dari kelut itu. Tapi dengan telanjang. Pernah tetangga saya karena dandangnya itu kan pada waktu ngaru entah apa ya, itu ngguling sampai karonya itu putah. Nah, karena itu delik nih lho. Mbah kowe kudu ngene iki ngono kok lho piye ngene iki. Terus iku ya mengelilingi itu. Istilahnya enggak ada apa-apa. Kalau hal seperti itu saya hanya mengatakan itu bantuan itu. Tapi yang saya tidak mengerti yang lain-lainnya itu loh, yang saya tidak ngerti itu. Bahkan kejadian yang menimpa
anak saya itu yang sampai sekarang nggak ngerti itu. Jadi kalau menurut orang Jawa ya, karena saya orang Jawa, itu hal-hal yang sedemikian itu, kutukan atau yang lain-lainnya, itu bisa diiradati, diusahakan. Paling tidak dikurangi supaya tidak berlarut-larut.